Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan tentang memuliakan orang berilmu dalam menjadikan imam sholat. Ada urutannya, yang paling alim, kemudian yang paling mengerti tentang sholat, kemudian usianya dan lain sebagainya. Sekarang hadis yang kedua, wa anhu, dari Abi Mas'ud juga. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad ini memegang atau mengusap pundak-pundak kita ketika mau sholat. Jadi Rasulullah mau menjadi imam, pundak-pundaknya sahabat itu diusap, yosar ya, dilus. Wa yaqulu, dan Nabi Muhammad bersabda, istawu, luruskan, rapikan barisan. Jadi sampai begitu ya, sampai dilus dada bahunya jamaah. Ayo luruskan, rapatkan. Nah, hal seperti ini di berbagai masjid macam-macam. Ada hanya sekedar mengatakan sawu sufufakum. Ada yang sekedar tolak-toleh ke belakang, luruskan. Ada juga yang model seperti Nabi ini, diusap pundak-pundaknya para jamaahnya, ayo lurus gitu. Tapi yang terakhir ini sangat jarang ya, karena terlalu ini ya, mungkin ya terlalu berat ya. Mengusap pundaknya jamaahnya itu terlalu berat mungkin. Ya malu atau gimana, takut gigirin, takut laban, apa sih? Ya takut ada ya. Saya tak paham kan begitu ya. Tak saya daya macam-macam pelambat ada kan begitu ya. Orang kalau tidak mengerti ya begitu. Dulu tidak ada begituan itu, sekarang malah ada. Ini orang yang nggak mengerti ya begitu. Moro-moro lah emosi. Padahal hadisnya sahih ini. Jadi ketika mau sholat, imam itu ngusap pundaknya para jamaah, ayo luruskan, ayo gitu. Jangankan sambil ngusap ya, sambil ngadep ke belakang aja, wah keridu ya. Wah metowah gitu ya. Kan ya gitu ya. Wek metowek. Imame sik tasan ae langsung delok memburi, luruskan. Biar ndak ono ya. Ndak ono aja. Ya begitulah. Jadi kita kalau menghadapi orang awam itu jangan kita memaksa orang awam paham kepada ilmu kita atau paham kepada watak kita. Tapi yang harus kita jalani, kita memahami orang awam itu. Kalau kita maksa mereka untuk paham kepada kita, marah, tengkar ya. Tapi kalau kita berusaha untuk memahami wataknya orang awam, insya Allah ya santai-santai saja. Saya juga tadi malam sholat di Al-Ikhlas itu. Sholat maghrib, sholat isya di Al-Ikhlas.
sekolah di mana itu? Jogo Yudana, Borogo turunan itu. Ya ada sawu-sawu lurus, tidak bahasa Arab sih. Ayo luruskan, rapkan sambil menghadap ke belakang imamnya, menghadap ke belakang. Begitu. Jadi masjid, sebagian masjid ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Lebih baik mana? Ya lebih baik mengamalkan. Oh dulunya kan tidak ada, kiai-kiai dulu tidak ada. Ya kiai dulunya nggak mengamalkan. Ya kalau di sini sudah tahu hadisnya, ya diamalkan lebih baik. Urusan nanti dibenci oleh orang ya terserah ya. Ini urusan benci suka tidak suka itu. Karena tidak mengerti, yang membenci dan yang tidak suka itu biasanya ya yang tidak mengerti dengan hadis ini. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berbeda ketika meluruskan barisan. Ketika meluruskan barisan sholat itu jangan beda-beda. Kemudian ketika beda-beda, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian juga akan beda-beda. Yang satunya mau meluruskan, yang satunya tidak mau, yang satunya mau merapatkan, yang satunya tidak mau. Akhirnya berbeda. Akhirnya timbul curiga. Yang ingin merapatkan barisan dan meluruskan barisan, hatinya ngomong, ini kok tidak mau meluruskan dan merapatkan barisan. Yang satunya tidak mau. Ya tidak maunya itu karena tidak ngerti. Kadang ngerti tapi kadang mau mengamalkan gengsi. Kadang bukan tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan karena alasannya baunya teman sebelahnya itu tidak enak. Nah, ini yang jadi masalah. Bau apa? Ya mungkin tidak mandi. Mungkin nuwun sewu bagi yang rokok itu, yang rokokan baunya itu tidak enak. Jadi agak menjauh. Karena kalau kumpul sama orang yang merokok, baunya pasti tidak enak, senep umpamanya, tidak mau. Nah, ini yang disebut dengan berbeda hatinya. Karena sudah ada bau yang tak sedap ya. Jadi kalau orang-orang ahli rokok itu ngerokok itu pasti bau mulutnya itu tidak enak. Apalagi waktu wudhu tidak kumur-kumur, sangat tidak enak. Kalau di perempuan insya Allah di sini tidak ada yang merokok, jadi tidak merasakan. Kalau yang laki-laki ini kumpul dengan orang yang merokok itu baunya ketika sholat tidak enak belas ya, senep ya. Nah ini yang namanya mengganggu orang. Kadang bau bajunya tidak enak, tidak dicuci lama sekali. Akhirnya tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan. Liyalini minkum ulul alham. Ulul alham wa nuha. Liyalini minkum ulul alham wa nuha. Ini juga yang ada di belakang saya kata Rasulullah, ada ulul alham, ada nuha. Siapa ulul alham itu? Orang yang baligh dan orang yang berakal. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang di bawahnya derajatnya. Jadi orang sholat itu yang benar. Di shaf pertama itu usahakan orang-orang yang berakal, yang dewasa, yang baligh, jangan anak kecil. Ini aturannya di sini. Jadi jangan anak kecil pas di depan itu, apalagi pas di belakang imam, tidak boleh. Yang benar bagaimana? Yang dewasa, yang berakal di belakangnya imam. Shaf yang kedua siapa? Ya orang-orang di bawahnya orang dewasa. Ini kalau memang standarnya mau diamalkan 100%. Jangan kemudian anak-anak kemudian taruh belakang. Jangan. Nah, ada juga di sini salah satu jamaah anak-anak suruh dekat-dekat imam. Akhirnya salah satu imamnya mengatakan, tidak usah, minggir saja. Begitu. Memang ada hadisnya, nggak sembarangan. Jadi yang mengajak atau imam itu yang mengatur umpamanya anak-anak di pinggir. Nah, itu ada dasarnya.
Kalau yang awam kan, udah, ayo sini, digiring semua anak kecil-kecil itu di belakangnya imam, karena yang dewasa masih belum ada yang maju. Nah, begitu. Jadi beribadah itu ada ilmunya. Nah, saf yang berikutnya, ya, tsummal ladzina yalunahum. Ya, ini golongannya anak-anak wis, di belakang anak-anak. Kalau memang safnya tidak penuh-penuh karena masjidnya lebar, tidak apa-apa, anak-anak ditaruh paling pinggir, paling pinggir. Pokoknya jangan dekat-dekat sama imam. Kalau anak-anak itu macam-macam ya. Ada sholatnya itu sambil bercanda, ada yang dorong-dorongan, ada yang tertawa dan lain sebagainya. Makanya watak anak-anak seperti itu jangan dekat-dekat kepada imam. Harus menjauh, paling tidak di pinggir yang jauh. Nah, kalau di sini kalau sudah full sholat safnya, maka di urutan yang kedua atau yang ketiga, itu untuk anak-anak. Namanya anak-anak, nak kanak ya. Dikasih tahu nanti ya kembali lagi. Jadi begitulah caranya kalau kita sholat berjamaah. Aturannya ada, imamnya harus yang lebih alim, kemudian jamaah di belakangnya orang-orang dewasa, kemudian shaf yang kedua anak-anak. Pokoknya anak-anak itu jangan taruh di belakangnya imam. Yang benar di belakangnya shaf yang pertama atau shaf yang kedua. Coba ada anak-anak. Kalau ditaruh di depan itu malah kadang-kadang, ini kadang ya, waktu sholat sambil joget kan gitu ya. Waktu sholat kok ada musik joget ya. Kemudian tidak ada musik, tidak ada apa, salang ketek ya. Ketika sujud salang jumbut ya. Temannya sujud, jumbut lawi kancan begitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat tidak pantas kalau berdekatan dengan imam, posisi paling depan setelah imam. Jadi harus mengerti sekarang. Jadi anak-anak di mana jamaah laki-laki atau perempuan, usahakan anak-anak itu jauh dari saf depan. Kalau di saf depan taruh pinggir sekali, begitu. Jangan tersinggung. Memang begini aturannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.